Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PAIB semester 5. Di sini kami akan memaparkan video tutorial bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi Pitsai Pro. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nur Aziza. Selanjutnya ada Muhammad Raihan. Lalu ada Rohaini, kemudian Muja, dan yang terakhir Neng Ipa Hopipa. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah TIK yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Nurul Bahia, Magister Komputer. Mari kita simak bersama-sama videonya, semoga bermanfaat. Hai guys, kalian tahu gak sih apa itu aplikasi Pitsai Pro? Nah, mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu lah ya apa itu aplikasi Pro. Nah, untuk yang belum tahu, tenang aja. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi Pitsai Pro. Aplikasi Pitsai Pro ini merupakan aplikasi dari Play Store yang berfungsi untuk mengedit grafis. Aplikasi Pitsai Pro ini sama dengan Pitsai, hanya saja kalau aplikasi ini tuh berbayar. Namun, aplikasi ini memiliki fitur yang lebih banyak dari versi Pitsai yang biasanya. Aplikasi ini telah menghadirkan berbagai macam fitur dengan memberikan pelayanan optimal bagi Anda, mulai dari mengoptimalkan pencahayaan, kontur wajah, hingga memanipulasi foto. Aplikasi ini ukurannya sangat kecil, hanya 2 MB loh. Tapi fitur yang ditawarkan dari aplikasi ini tidak kalah dari aplikasi foto editor yang lainnya. Dengan aplikasi Pitsai Pro ini, kita bisa mengedit quotes, pamflet, dan sebagainya. Dalam aplikasi ini, terdapat 4 fitur, yaitu yang pertama ada fitur Adjust, kemudian ada fitur efek, lalu ada fitur stiker, dan fitur export. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas. Baik, tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwa aplikasi Pitsai Pro ini memiliki banyak sekali fitur. Nah, apa sih kira-kira fitur-fitur itu? Apa saja dan kegunaannya itu untuk apa? Baik, yang pertama itu ada fitur dari dasar muka. Nah, di bagian paling dasar aplikasi Pitsai Pro, kita akan melihat gambar seperti ini. Selanjutnya, pada bagian pemilihan gambar Get a Picture. Pada bagian ini, kita akan melihat gambar mana yang akan kita edit. Kita bisa memilihnya lewat galeri, kamera, import, dan new blank picture. Kemudian, pada bagian editing, setelah memilih gambar, tentunya kita akan memulai proses editing. Nah, dalam editing ini ada banyak fitur. Yang pertama ada fitur Adjust. Bagian Adjust ini terdapat beberapa subfitur yang umumnya berfungsi untuk mengatur tata letak foto yang akan diedit. Contohnya seperti cropping, rotate, dan sebagainya. Bagian ini digunakan untuk menyesuaikan beberapa hal yang kita ubah. Adapun penjelasan dari fitur-fiturnya, yang pertama namanya ada contrast atau exposure. Nah, fitur ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan warna objek gambar dengan suasana di sekelilingnya, atau lebih tepatnya mengatur warna gambar yang kalian edit. Seperti ini ya contohnya. Ya, kelihatan kan bedanya? Lalu ada fitur Sharpen. Pada Pitsai Pro, foto editor ini digunakan untuk mengatasi masalah dan mengatur pencahayaan dengan mudah dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada fitur Smooth. Nah, fitur Smooth ini dalam hasil foto ini akan menjadi lebih halus. Efek noise akan memudar dan juga hilang. Tetapi dalam menggunakan fitur ini kita harus lebih teliti dan cekatan. Kemudian ada fitur crop. Fitur crop ini berfungsi untuk memotong gambar dan tidak akan mengurangi kualitas pada gambar yang akan kalian potong.
tapi ukuran gambar lebih kecil daripada sebelumnya. Ya, selanjutnya ada fitur resize. Nah, fitur ini berfungsi jika kalian ingin mengurangi atau mengatur ukuran foto. Selain itu, besar foto juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Selanjutnya ada fitur rotate. Nah, fitur ini berguna untuk mengubah rotasi dengan cara memutar objek pada suatu gambar. Dan rotate ini bertujuan untuk menentukan gambar berjenis portrait atau jenis landscape. Selanjutnya ada fitur brightness. Fitur ini berguna untuk mencerahkan sebuah gambar. Saya yakin nih, kalian pasti pernah dong ngambil gambar dengan hasil yang gelap dan objek tersebut jadi tidak jelas kan? Oleh karena itu, fitur brightness ini bisa mengatur sensitivitas dan saturasi cahaya pada gambar kalian, sehingga gambar kalian akan menjadi lebih cerah dan lebih jelas lagi. Selanjutnya ada fitur Fixed Red A. Fitur ini bisa membuat mata objek foto di tempat gelap yang awalnya berwarna merah akan menjadi tampak gelap. Kalian pasti pernah dong kalau foto di malam-malam lalu kalian menggunakan flash dan mata menjadi merah. Nah, fitur Fixed Red A ini sangat berguna jika kalian ingin mengedit mata kalian yang merah menjadi hitam kembali. Kemudian ada fitur blur. Nah, fitur ini berguna untuk membuat blurring atau memudahkan objek pada gambar tertentu. Selain itu, fitur ini juga dapat memberikan efek keren seperti efek layaknya kamera DSLR. Ya, selanjutnya ada fitur stiker. Nah, kalian pasti suka kan nempel-nempel stiker pada foto-foto kalian. Nah, pada bagian stiker ini kita bisa menambahkan teks, shapes, stiker atau pernak-pernik pada gambar dan sebagainya. Dalam stiker ini juga terdapat berbagai macam fitur subfitur stiker. Ya, seperti yang kalian lihat ini cukup banyak ya. Nah, pada bagian efek di pilihan stiker ini terdapat beberapa pilihan pada efek stiker tersebut. Ya, contohnya ini yang pertama ada blend with background. Nah, fitur ini berfungsi untuk menyesuaikan kejelasan dari stiker. Ya, seperti ini. Ya, bisa jadi hilang. Ya. Selanjutnya ada fitur erase part. Nah, fitur ini berfungsi untuk menghapus sebagian dari stiker. Misalkan kita stikernya setengah aja lah. Nah, itu bisa menggunakan erase part. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ada fitur shadow. Nah, fitur ini berfungsi untuk memberikan bayangan pada stiker agar stiker menjadi lebih hidup. Ini ya contohnya. Kelihatan kan bedanya, ada bayangan. Selanjutnya ada fitur glow. Nah, efek dalam fitur stiker ini berfungsi untuk stiker menjadi terlihat lebih menyala terang. Seperti ini, ya. Oke. Yang selanjutnya pada fitur efek. Pada bagian efek terdapat beberapa subfitur yang umumnya berfungsi untuk menambahkan gambar dan efek. Contohnya seperti dual tone, black, white, dan sebagainya. Pada bagian ini berfungsi untuk memberikan efek-efek menarik untuk gambar yang akan kita edit. Ada satu fitur yang menarik dari efek ini, yaitu fitur insert pictures. Nah, fitur ini bisa menambahkan foto atau gambar lainnya untuk disandingkan secara bersamaan. Jadi fotonya tuh bisa numpuk-numpuk. Dalam satu foto bisa terdapat beberapa foto. Itu yang menarik dari fitur insert picture ini. Kemudian ada fitur export. Nah, pada bagian ini export
terdapat subfitur yang umumnya berfungsi untuk menambahkan foto edit ke aplikasi lainnya maupun menyimpan foto ke galeri. Ya, bisa kita lihat ini ada banyak pilihan ya. Baik, selanjutnya pada klik objek 2 kali. Nah, pada bagian ini ketika kalian menambahkan objek atau stiker dan mengklik stiker itu 2 kali, kemudian akan melihat pilihan untuk mengedit lebih lanjut mengenai stiker. Adapun pilihan lanjutnya itu yang pertama ada edit. Nah, edit ini berfungsi untuk mengedit ulang stiker kalian. Kemudian ada efek untuk memberikan efek tambahan pada stiker kalian. Kemudian ada transform yang berguna untuk memutar atau merotasi stiker kalian. Kemudian ada arrange, ini membuat stiker kalian bisa di depan atau di belakang stiker yang sebelumnya. Kemudian ada duplicate, di mana kita bisa menggandakan stiker yang sudah kalian gunakan. Kemudian ada delete, apabila kalian salah memasukkan stiker maka kalian bisa menggunakan delete ini untuk menghapus untuk menghapus stiker kalian. Nah, kalau misalkan sudah selesai, gimana caranya memilih format saat menyimpan gambar? Nah, caranya yaitu yang pertama kita klik export. Nah, selanjutnya klik JPG pada judul ya, yang ini. Lalu pilih format sesuai dengan keinginan. Misal mau yang JPG very high quality, ini kualitas yang sangat baik, ini kualitas yang terbaik. Lalu ada JPG high quality, ini kualitas yang tinggi, yang kualitasnya baik gitu. Kemudian ada medium, ini kualitasnya ya pertengahan lah, medium, ataupun yang lainnya ya. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Pixsai. Kelebihan aplikasi Pixsai yang pertama itu aplikasi ini sangat ringan dan cocok bagi pengguna HP low speed. Yang kedua, aplikasi ini lengkap dan sangat simpel. Yang ketiga, ukuran yang sangat ekonomis. Dan yang keempat itu multifungsi. Kekurangan aplikasi Pixsai. Yang pertama itu aplikasi ini berbayar. Yang kedua, cukup membutuhkan trik khusus. Namun aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya ialah kualitas gambar yang dihasilkan tidak sebagus ketika kita mengedit di CorelDRAW. Selain itu, terbatasnya fitur yang tidak sebanyak fitur pada aplikasi foto editor di komputer. Tentunya aplikasi Pixsai Pro ini untuk seseorang yang ingin belajar mengedit foto yang simple dan mudah untuk dipahami. Tutorial mencerahkan foto aplikasi di Pixsai. Berikut adalah tutorial mencerahkan foto di Pixsai. Buka aplikasi Pixsai. Pilih foto yang akan diedit, usahakan foto yang agak gelap. Setelah itu, klik adjust, lalu pilih surface. Kita tarik ke atas sebagian tengahnya sampai foto tersebut agak lebih terang. Setelah sudah pas, klik checklist. Lalu masih di menu adjust, pilih saturation. Kita sesuaikan saturasinya, mau dominan warna gelap atau kemerah-merahan. Kemudian klik checklist. Kemudian pilih ghost. Atur sesuai kecocokan kita. Mau seberapa kuat warnanya. Klik checklist jika sudah. Lalu jangan lupa tambah
brightness. Tambah kecerahannya sedikit saja. Kemudian klik checklist. Lalu yang terakhir, exposure atau kontras. Kita atur mau warnanya agak pudar atau kuat. Selesai, hasilnya lebih cerah dari yang sebelum diedit.